Halo, salam sehat tanpa obat. Lakukan hal ini jika telinga kalian mengalami kendala, misalnya kurang mendengar sebelah ataupun kemasukan air ya. Misalkan itu ada sumbatan yang susah keluar ya, atau gumpalan kotoran telinga gitu. Nah, sebelum kalian memeriksa ke dokter ya, kalian boleh melakukan ini ya. Ini penanganan pertama jika kalian mengalami kendala seperti itu ya. Jadi penanganan pertama itu gini nih. Kalian tutup hidung dan kalian keluarin napas, tapi kalian sambil tutup hidung ini. Ya, gitu ya. Ya, lakuin gitu ya. Nih. Di sini pas kita dorong ini bakal terjadi kayak apa ya? Kayak pompa ya, kayak napas itu kita tahan, kayak terjadi di sini. Pompa itu seperti kayak angin yang keluar dari sini ya. Jadi ini ketekan ya. Ini cara ini untuk menghembuskan atau mengeluarkan kotoran di dalam telinga ya. Jika kotorannya itu gak terlalu apa ya, gak terlalu khas banget, mungkin pas kita giniin itu kita bakal terasa langsung kotoran itu langsung dari dalam itu agak keluar ya. Nanti kita bakal bisa ambil pakai korek kuping ya. Nah, lakukan hal ini ya. Tuh, gini ya, tutup ini mulut sama sama hidung. Kita keluarin napas yang kenceng, di sini bakal terjadi kayak gini gini. Itu bagus banget ya. Itu penanganan pertama, cara pertama untuk menangani misalkan telinga kalian kurang mendengar sebelah ya. Nah, cara yang kedua nih, kalian juga harus ingat ini. Cara yang kedua, kalau misalkan telinga kalian di sini bengkak ya, bengkak, bengkak kalau dipegang gini kan sakit ya. Dipegang gini sakit. Nah, di sini biasanya juga kayak sakit gigi, terjadi bengkak di sini ya. Kalau kalian yang ngalamin sekarang seperti itu, lakukan hal ini ya. Pertama-tama kita bisa kompres area sini pakai air hangat ya, kompres ya. Ataupun kalian bisa dorong gini, lantulin gini ya. Nah, gini ya, ini ya. Ini untuk menangani ini ya. Kalau kalian emang gak bisa tidur, kalian boleh kompres pakai air hangat ataupun air dingin ya. Biar sakitnya jadi hilang ya. Nanti kalian bisa tidur. Nah, setelah itu kalian bisa lakuin hal seperti saya bilang tadi ya. Giniin, gini. Nah, gitu ya. Tutup ini. Langsung gini, terus gini nih. Nah, gini ya. Ini kayak kayak pakai telapak tangan tutup ini nih. Jadi gini, kayak disedot nih. Kita giniin tuh seakan-akan kita menyedot dalaman sini. Kalian pas giniin pasti mungkin bisa merasakannya ya. Kalau kalian sebelah kiri gini aja tuh. Ini ya. Ya, lakuin hal itu ya. Kecuali misalkan kayak saya barusan bilang kalau di sini bengkak lalu kompres aja ya. Kalau kalian bengkak di sini berarti terjadi infeksi ya. Kayak misalkan ada, kalau kita itu ada kotoran atau terjadi misalkan kalau kita pakai korek kuping misalkan kita nggak bersih lalu kita kesini terjadi infeksi ya. Dan di sini bengkak terjadi benjolan ya. Biasanya kalau gitu mau dicek itu ke dokter ya, mau ngambil kotoran itu halang sama benjolan. Jadi usahakan kalau kita emang di sini sakit ya, bengkak pasti ada benjolan kayak yang namanya itu infeksi ya. Lakukan kata saya barusan. Boleh kalian bisa langsung dulu beli obat ke apotek ya, obat antibiotik ya untuk menghilangkan bakteri biar kotoran di sini, infeksi di sini bisa reda ya dengan gak sakit lagi. Lalu kalian bisa cek ke dokter ya, ataupun kalian bisa cek langsung ke dokter juga bisa ya. Tapi untuk penanganan pertama seperti yang saya bilang, melakukan hal ini ya, biar kalian tahu ya posisinya ini sakit apa nih telinganya, apa emang masukkan kotoran atau ada infeksi. Tapi kalau infeksi tanda-tandanya bengkak di sini ya. Kalau cuman kotoran mungkin di gini ya, yang di gini cuman air kotoran di gini pasti bakal terasa langsung ada kedengaran enakan gitu ya. Oh iya, terus masukan buat saya lagi dari saya ya, kalau misalkan telinga kalian kemasukan air ya, yang airnya dalam banget ya, nih pakai tisu ya, tisu. Jadi tisunya itu bikin tipis aja, seperti tipis banget ya, kecil banget ya. Nanti tisunya masukin sini ya, biar
dia nanti airnya terserap langsung ke tisu ya, tapi kecil banget ya, jangan dimasukin air lagi gini ya. Emang sih kadang-kadang ada yang dimasukin air sini juga bisa gitu, cuman untuk menghindari kalau ada benjolan takutnya dimasukin sini nggak keluar lagi air, kita harus melakukan kayak masukin aja pakai tisu kecil kecilnya kayak jarumnya panjang gini, masukin sini ya biar nanti airnya keserap ke tisu itu ya. Dan buat kalian di rumah jangan lupa praktekin ini ya, dan bila misalkan udah kendala itu udah dicoba dan kalian masih sakit, kalian langsung aja cek ke dokter, dan mungkin eh, tadi tutorial yang tadi saya bilang yang saya praktekin itu mungkin bakal bermanfaat banget. Mungkin pas dicek, oh ini kendalanya ini, saya udah giniin mungkin ya, jadi udah kita tanganin duluan ya. Nanti juga kalau kita ke dokter mungkin pas ini lakuin gini ya, kalau nanti gitu nanti dia pasti bilang gitu juga ya. Jadi semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian pas praktekin ini bisa langsung sembuh dan gak usah ke dokter ya. Tapi ingat, kalau masih berlanjut segera cek ke dokter ya. Jadi salam sehat tanpa obat. Terima kasih.